batasan masalah selesai untuk permasalahan psikis atau psikologis itu nggak seperti soal skripsi yang kelihatan gitu. Kalau selesainya beda. itu adalah wisuda. Betul. Nah, kayak gitu tuh yang insya Allah akan kita bahas justru yang dari segi psikologisnya. 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Di segmen yang kedua, sahabat MK, saya sambung ya bersama Mbak Sarita M. Matulu dari Psikolog Teman Baik. Apakah Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda? Mungkin di malam hari ini ada yang belum kelar begitu ya. Ada yang belum tuntas sambil mendengarkan radio MKFM. Ya, mudah-mudahan bisa begitu ya disambil ya, karena fleksibel ya kalau kita mendengarkan ini radio atau podcast ya, biasanya bisa juga langsung bergabung. Dan silakan, tadi sudah diajak ya, kami ajak di segmen awal untuk bergabung berbagi cerita di 0815 7860923. Makna selesai dengan diri sendiri. Bagaimana sahabat MK? Tadi sudah ditanyakan juga di awal, bagaimana maknanya menurut Anda? Selesai dengan diri sendiri itu yang bagaimana? Apakah selesai dengan pekerjaan yang terlihat begitu ya? Misalnya pekerjaan di rumah tangga. Kalau ibu-ibu misalnya mau lanjut keluar begitu ya. Ada tanggungan juga untuk mengantar sekolah begitu, mungkin harus selesai dulu masak. Atau dengan anak kuliahan yang mau lanjut ke jenjang selanjutnya, jenjang apapun ya itu, jenjang S2, atau juga ada yang melanjutkan ke jenjang pernikahan, barangkali ya, harus selesai dulu dengan tanggungan skripsinya atau tesisnya. Nah, di segmen yang kedua ini kita lanjut lagi ya sahabat MK, ngobrol bareng Mbak Sarita nih. Baik Mbak Sarita, tadi saya sudah cerita ya, dan giliran sahabat MK nih, kali ini bagaimana ceritanya kalau makna selesai dengan diri sendiri itu seperti apa ya? Dan di segmen yang kedua ini bagaimana nih Mbak? Mungkin kita akan memaknai juga ya. Dan bagaimana kita memaknai selesai dengan diri sendiri itu yang seperti apa Mbak Sarita? Kalau dalam psikolog begitu ya? Psikologi. Iya, tadi seperti yang sudah saya kita bicarakan ya Mas, bahwa kadang-kadang memang makna selesai itu nggak bisa terlihat secara kasat mata gitu. Misal kayak tadi Mas Raffi bilang kalau misalnya pekerjaan skripsi atau tugas ibu rumah tangga gitu ya. Misalnya kalau kita memaknakan selesai itu ya berarti misalnya setrikaan yang tadinya numpuk terus selesai gitu. Nah, itu kan kelihatan gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak secara psikologis itu misalnya kayak perasaan perasaan yang selama ini mengganggu, terpendam kayak gitu kan. Terus habis itu misalnya kita pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan gitu. Nah, terus memaknakan selesainya gimana tuh gitu kan. Misal saya pakai contoh aja deh. Misal kalau misalnya kayak kita pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan, misal ya, ini hanya misalnya aja, dengan orang yang dengan orang yang bertato misalnya kayak gitu. Nah, kemudian setiap kali kita melihat orang yang bertato, kita jadi deg-degan gitu, kita jadi cemas, kita jadi punya prasangka yang buruk gitu karena terus makna selesainya itu gimana? Apakah kemudian artinya berarti kalau selesai itu kita nggak akan pernah lagi ketemu sama orang yang bertato gitu? Itu kan agak nggak mungkin gitu ya. Terus habis itu atau persoalan yang lain, misalnya ini paling banyak nih yang kalau datang ke saya dari klien-klien atau cerita teman gitu, misalnya kayak ya paling sering adalah misalnya kayak kita mau masuk ke jenjang pernikahan gitu. Baik itu misalnya ada misalnya permasalahan hati, kayak susah move on dari pasangan yang sebelumnya misalnya kayak gitu, atau mungkin juga karena punya permasalahan keluarga gitu. Jadi muncul kekhawatiran ketika dia masuk ke jenjang pernikahan, kemudian takut kalau hal-hal itu terjadi juga pada pernikahannya gitu. Nah, gimana dong memaknai selesainya gitu? Gimana dong kemudian memaknai selesai bahwa kita nggak akan khawatir lagi dengan perjalanan rumah tangga gitu? Padahal ya kita sama-sama tahu bahwa perjalanan rumah tangga itu nggak mungkin kalau misalnya kita bilang tanpa konflik gitu kan. Nah, terus apa dong artinya kita
selesai gitu, selesai sama diri kita sendiri, dan akhirnya itu membuat kita berarti kita siap untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Gitu. Sebenarnya itu juga berarti bukan semata-mata itu tanggungan kita ya awalnya mungkin ya, karena mungkin ada faktor juga dari orang lain ya Mbak ya tadi ya. Jadi kita harus selesai juga nih dengan masalah kita lah begitu ya. Dengan bagaimana cara kita gimana ya, yang contohnya tadi biar bisa melupakan ya Mbak ya, memaafkan. Nah itu sahabat MK yang memang batin ya, atau tadi masalah mental ya Mbak ya. Iya. Agak rumit. Jadi artinya kalau misalnya kita memaknakan selesai itu adalah apa artinya benar-benar selesai, nggak ketemu lagi gitu ya, nggak muncul lagi masalahnya, itu ya agak nggak mungkin gitu. Artinya kita siapa yang pernah tahu masalah apa yang akan muncul di depan kita gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita sadar bahwa kita memang sensitif dengan tema itu gitu. Jadi kan jadi kadang-kadang kita perlu berpikir lebih clear gitu. Kadang-kadang mungkin bukan situasinya yang salah gitu. Karena situasi itu sebenarnya sifatnya netral. Kita pernah bahas ini pada pembahasan sebelumnya gitu ya, bahwa situasi yang ada di luar kita itu sebenarnya netral. Tapi kadang-kadang karena kita punya pengalaman tertentu yang berkaitan dengan situasi itu, apa yang serupa dengan situasi yang datang, kemudian kita memang yang sensitif dengan hal itu gitu. Nah, makna selesai apakah berarti kemudian kita nggak mau hal-hal seperti itu lagi datang ke kita? Who knows gitu kan? Siapa yang bisa memastikan gitu? Nah, terus kalau tiba-tiba datang gimana gitu kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba datang gitu kan, kadang-kadang kita ngerasa bahwa aku kayaknya belum selesai deh sama hal ini. Terus kapan gitu kan? Artinya terus kapan kita akan, apalagi kalau misalnya kita memaknakan belum selesai itu kemudian membuat kita jadi tidak berani masuk ke tahap selanjutnya. Gitu. Terus kapan terus kapan dong kita akan berani untuk menganggap bahwa kita selesai dengan hal ini dan kita akhirnya berani untuk maju ke jenjang yang selanjutnya. Nah, ini nih yang kadang-kadang perlu kita luruskan gitu, bahwa makna selesai itu bukan berarti selesai dan nggak pernah ada lagi masalah itu, nggak pernah ketemu lagi sama hal itu, gitu. Karena kalau misalnya kita mau bicara, ya memang kalau misalnya kita bicara bahwa kita nggak mau lagi ada ujian yang kayak gitu, itu agak nggak mungkin gitu, karena sama-sama seperti yang kita tahu bahwa dunia ini memang tempatnya tempatnya ujian gitu. Apalagi kalau misalnya kita memang sensitif terhadap hal itu gitu. Jadi sebenarnya makna selesai itu adalah walaupun kita bertemu dengan hal atau situasi serupa, rasanya sudah berbeda karena kita sudah punya kemampuan untuk mengelola diri kita saat kita ketemu sama situasi yang sama. Nah, itu adalah makna selesai yang semestinya kita pahami gitu, yang perlu kita pahami bareng-bareng gitu. Karena kalau kita memaknainya selesai berarti kita nggak mau ketemu lagi sama hal itu, ya itu tadi saya bilang agak nggak bisa gitu kan, karena ya siapa yang tahu gitu. Nah, kalau saya boleh mengutip obrolan nasihat seorang dosen waktu kami kuliah gitu ya, untuk kami bisa memahami hal ini, beliau berkata seperti ini, dan ini sangat menancap di diri saya gitu ya. Artinya gini, beliau mengatakan kira-kira seperti ini, kalau makna selesai itu adalah kita nggak mau ada masalah lagi gitu ya, nggak mau diuji lagi, nggak mau ketemu sama hal-hal serupa lagi, ya berarti sudah saatnya kita kembali gitu. Nah, dalam tanda kutip ini kembali ini adalah ya kembali ke pangkuan kita kembali gitu. Artinya ya nggak mungkin gitu. Tidak mungkin kita kemudian mengharapkan hidup ini nggak ada masalah lagi, nggak ada ujian lagi. Kita nggak akan diuji lagi dengan, ya sama-sama kita tahu ya. Artinya justru kalau misalnya jangan sampai kita mengatakan kita beriman kalau misalnya kita nggak akan diuji lagi, gitu kan. Artinya ketika kita sudah merasa kuat, itu kadang-kadang kita justru akan diuji lagi apa yang membuat kita sudah merasa kuat itu gitu. Nah, pemahaman ini kita perlu clear dulu gitu, bahwa makna selesai itu bukan berarti kemudian kita nggak ketemu lagi sama hal itu, dan sehingga hal itu menghambat kita untuk
menganggap bahwa aku kayaknya belum siap deh untuk maju ke ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, artinya ke jenjang selanjutnya gitu. Aku kayaknya nggak siap deh untuk melakukan hal itu karena kayaknya belum selesai sama diriku sendiri. Ya bukan gitu. Artinya ketika pun kita berani mengambil langkah selanjutnya dan kita akhirnya menghadapi hal serupa, itu bukan berarti karena kan kadang ada yang berpikir kayak gini nih, kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, kita akan selalu dipertemukan dengan permasalahan yang sama gitu. Itu ada benernya ada enggaknya gitu. Artinya gini, ya kita memang akan mungkin dipertemukan dengan hal-hal serupa gitu, tapi kemudian bukan berarti itu menjadi tolok ukur bahwa kita belum selesai sama diri sendiri, yang mengartikan bahwa kita kan kadang mikir kalau kita ketemu sama hal serupa, wah ini berarti aku belum selesai nih sama diriku sendiri, makanya aku uji lagi kayak gini. Bukan gitu, tapi ketika pun akhirnya kita bertemu dengan hal-hal serupa lagi, yang membuat itu menjadi selesai atau enggak adalah bagaimana cara kita bereaksi atas situasi itu, gitu. Jadi walaupun situasinya serupa, kitanya sudah berubah belum untuk berani menghadapi hal itu dengan bentuk respon yang lain. Nah gitu tuh kira-kira Mas Raffi. Kejadian yang berulang-ulang, apakah kita belajar nggak nih dari yang kemarin gitu kan Mbak ya? Jadi yang kejadian yang mungkin 100 kalinya begitu ya sahabat MQ ya, kita bisa mengelola begitu ya. Sudah mulai tercerahkan nih Mbak ya arah tujuannya ya. Mudah-mudahan sahabat MQ juga di malam hari ini juga ada yang bercerita ya, bagaimana sih makna selesai dari diri sendiri itu. Tadi juga Mbak Sarita baru saja ya membagikan makna dari selesai dengan diri sendiri itu seperti apa sahabat MG ya. Jadi kita memang harus bagaimana kita caranya mengelola respon begitu ya Mbak ya, respon kita mungkin yang awalnya yang dulunya kita anggap ya ampun ini masalah yang saya anggap pernah nih dulu masalah seperti ini dan saya sangat terpuruk begitu ya dengan masalah ini. Tapi ya ketemu lagi begitu ya. Jadi kita masih ada mindset, waduh ini belum selesai nih masalahnya. Nah tapi bagaimana cara kita mengelolanya nanti Mbak Sarita juga akan berbagi ya tentunya ya. Bagaimana menyelesaikan dengan masalah diri sendiri kita sahabat MG. Kita sapa dulu Mbak Sarita yang barangkali tadi sebelumnya sudah sempat berdebat ya dengan diri sendiri ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, memang kamu ke depannya mau gimana sih begitu ya? Emang ke depannya mau gimana? Mungkin kita juga nggak tahu begitu ya. Kan diri kita sendiri yang bertanya ya Mbak ya. Jadi berdebat dengan diri sendiri. Nah ini sudah ada yang bergabung nih dari sahabat Utik ya, dari sahabat Utik tadi bergabung. Tapi tadi kok ini, oh ini ya, ternyata sudah dibuka tadi. Nah ini berbagi katanya Mbak, hidup seseorang tidak pernah sempurna katanya. Pasti selalu banyak khilafnya, banyak salahnya, selalu dikomplain, dikritik. Nah dalam dunia kerja ya, barangkali sering dikritik. Kemudian katanya ditertawakan juga di depan umum, mungkin juga pernah. Dan banyak yang protes pada diri saya. Ya orang-orang banyak pasti ya. Kalau sekarang itu warga netizen apalagi ya, banyak pendapat-pendapatnya yang bermacam-macam begitu ya. Nah ini katanya kalau sahabat Utik ini memang kita harus beristighfar begitu ya. Saya juga merasa seorang hamba yang sangat ya mungkin tidak pantas begitu, tapi saya belajar katanya dengan mengoreksi diri, kemudian mengetahui letak kesalahan di depan mereka itu seperti apa, dan kadang bikin saya nangis atas segala kekurangan yang ada pada diri saya. Nah kalau teringat dengan hal ini, hati saya ini nih Mbak, kita harus ini nanti ya kita bagikan ya bagaimana kita tidak merasakan sakit lagi. Dan memang kalau sahabat Utik ini sedang sedih juga nih. Nah mungkin sahabat Utik bisa diceritakan ya bagaimana nih masalahnya agar bisa selesai dengan diri sendiri. Nah silakan ya sahabat Utik ya. Sahabat Utik ini belum bercerita nih Mbak, masalahnya selesai dengan diri sendirinya seperti apa. Karena sahabat Utik ini merasa sedih dan menangis katanya ketika mendengar siaran di malam hari ini Mbak Utik.
Saya Oke. merasa harus berbagi nih ya Mbak Sarita ya. Mungkin sahabat MK juga sama seperti sahabat Utik yang akhirnya teringat kembali begitu ya. Artinya kita harus selesaikan dulu ya Mbak Sarita ya. Di segmen yang ketiga Mbak Sarita, atau ingin dibagikan dulu beberapa poin? Iya. Jadi kalau seperti yang tadi dibilang sama Mbak Utik tadi ya, nah itu seperti itu Mas kira-kira gitu kan. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa bahwa misalnya itu tadi kayak komentar dari orang gitu kan. Mungkin sejak kecil kita memang sudah menerima kritik gitu ya. Misalnya kita jelek sedikit dikritik, sedikit dikritik, cara berpakaian kita dikritik, bukan hanya oleh orang tua, tapi siapapun gitu ya, oleh guru, oleh teman gitu. Nah, selesai itu bukan berarti kemudian ya kita nggak akan pernah terima kritikan lagi, bukan gitu kan ya, karena itu tadi saya bilang agak nggak mungkin gitu, karena setiap sepanjang hidup kita itu pasti akan ada aja hal yang seperti itu. Karena kita bersosialisasi Mbak ya. Jadi omongan orang ini kadang-kadang kan itu kalau misalnya kita ngerasa bahwa kayaknya aku belum selesai deh sama hal itu, makanya aku didatengin lagi hal-hal yang serupa kayak gitu terus gitu. Nah artinya, itu ada seperti yang saya bilang gitu kan, bahwa itu ada benernya juga gitu, karena artinya adalah memang kalau misalnya itu tadi seperti kita bahas ya, bahwa kalau misalnya kita, jangan bilang kita sudah beriman kalau misalnya kita tidak akan diuji lagi gitu. Kalau misalnya kita sudah kuat, bahkan kita kalau misalnya sudah kuat pun, sudah dalam tanda kutip selesai pun, kita mungkin masih akan bisa jadi diuji dengan hal yang serupa gitu, untuk melihat lagi gimana ketangguhannya kita. Jadi ketemu sama hal-hal yang serupa itu tidak selalu berarti bahwa aku belum selesai sama diriku sendiri gitu, tapi justru untuk mengetes ketahanan seberapa sih sebenarnya kita sudah dealing sama permasalahan ini gitu, sudah lebih bisa menerima, dan bagaimana pada akhirnya kita bisa berespon dengan situasi yang serupa ini dengan respon yang lebih yang lebih adaptif, yang lebih baik gitu. Kalau misalnya dulu kita ketemu sama respon ini misalnya kita punya amarah yang meledak-ledak gitu ya, misalnya kita jadinya ngeluh kesana kesini, terus intinya berontak gitu ya. Tapi ketika ketemu sama hal ini, suatu hari nanti ketemu sama hal serupa, kita sadar bahwa kita, aku ternyata masih sensitif dengan tema ini, tapi ternyata kita sudah lebih bisa mengontrol reaksi kita gitu. Jadi bukan berarti ketika kita sudah ketemu lagi sama hal serupa, selesai itu bukan berarti kemudian kita nggak ngerasa sedih gitu ya. Pasti di awalnya ada perasaannya Mbak ya. Datang lagi begitu ya. Jadi kayak seperti flashback lah begitu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita, kalau misalnya kita ketemu sama hal serupa, kemudian karena aku sudah selesai, aku seneng aja gitu, nggak apa-apa mau hal itu datang berapa kali lagi juga nggak apa-apa. Enggak gitu, bahkan nggak selalu kayak gitu. Kadang kita pun masih bisa terpantik lagi, dan kadang-kadang kita masih ngerasa sedih, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya, itu tadi kita sudah bisa lebih mengelola respon kita gitu. Nah itu nanti insya Allah kita akan bahas secara lebih detail gitu ya Mas. Nah, bagaimana sahabat MG cara mengelolanya ya? Akan disampaikan nih oleh Mbak Sarita di segmen yang terakhir. Terpantik bahwa ini kayak dulu hal yang dialami oleh ayah ibuku gitu. Nah, itu disadari dulu gitu, bahwa aku ternyata masih teringat ya dengan hal-hal yang dulu dialami sama orang tua aku. Apa yang aku rasakan? Aku cemas, aku sedih, aku takut gitu. Itu disadari dulu.